Pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu ini tidak setenar jenis pesugihan yang lain. Namun pesugihan ini cukup terkenal karena keampuhannya. Untuk meritualkan pesugihan ini tidaklah mudah dan tumbalnya itu juga cukup mengerikan. Selengkapnya ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Impian untuk mendapatkan harta melimpah itu seringkali membuat akal sehat manusia bergeser itu tak tentu arah. Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki banyak harta itu akan dimuliakan, akan dihormati oleh orang-orang, akan banyak teman, banyak relasi bisnis, semua kebutuhan tercukupi dan lain sebagainya. Intinya apapun di dunia ini bisa dibeli dengan harta. Pesugihan itu menjadi jalur alternatif untuk mendapatkan harta melimpah tersebut. Orang-orang itu sudah tidak peduli apa konsekuensinya melaksanakan pesugihan itu. Yang penting harta melimpah itu didapatkan. Ada salah satu pesugihan itu yang cukup mengerikan dan bisa menghasilkan harta yang sangat fantastis. Namanya itu adalah pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu. Pesugihan ini tidak setenar pesugihan yang lain karena ritualnya itu tidak di suatu tempat tertentu. Namun pelaku itu bisa menentukan dan mencari tempat sendiri. Orang yang melakukan pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama harus punya kamar khusus. Yang kedua, dalam kamar tersebut harus ada perlengkapan khususnya. Yang ketiga, harus mempekerjakan seorang pengasuh anak. Yang keempat, harus melakukan persetubuhan atau istilahnya hubungan badan dengan orang yang bukan istrinya. Yang kelima, harus ada orang yang ditumbalkan. Kita bahas satu persatu dari kelima syarat tersebut agar lebih paham bagaimana alur prosesi ritual pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu. Kita mulai dari yang pertama, kamar khusus. Ritual pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu ini mewajibkan bagi pelaku untuk menyediakan kamar khusus. Namun kamarnya itu tidak di dalam rumah sendiri ya, tidak harus di dalam rumah sendiri. Kamar tersebut tidak bersifat permanen, hanya diperlukan selama ritual saja. Lama ritualnya itu kurang lebih selama 40 hari. Seseorang itu bisa menyediakan kamar khusus di mana saja. Contohnya bisa menyewa villa, rumah kontrakan, dan lain sebagainya. Perlengkapan khusus. Setelah kamar sudah siap, maka di dalamnya harus disediakan beberapa perlengkapan. Di antaranya, yang pertama adalah satu ranjang tempat tidur lengkap dengan sebuah kelambu. Yang kedua, satu meja tempat untuk sesaji, ukuran tingginya kira-kira setinggi lutut. Yang ketiga adalah tempat uang. Tempat uang ini bisa berupa bakul nasi, baskom, tampah, cepon atau ceting ya. Jumlahnya itu adalah 10 buah. Yang keempat, di dalam kamar khusus ini warna hijau harus dominan. Contohnya spray, sarung bantal, kelambu, taplak meja dan lain-lain itu haruslah berwarna hijau. Seorang pengasuh. Untuk apa peran pengasuh ini? Pengasuh di sini nantinya akan bertugas mengasuh seorang laki-laki dewasa yang berperilaku itu seperti anak kecil. Lelaki yang diasuh inilah yang merupakan tumbal pesugihan. Pengasuh ini tidak sembarangan pemirsa, harus mempunyai kriteria khusus, yaitu harus seorang wanita, harus tidak bersuami, usianya itu harus di atas 15 tahun dan di bawah 30 tahun. Biasanya seorang pelaku pesugihan ini akan menawarkan gaji yang besar untuk mengasuh si tumbal tersebut, karena tentunya itu akan cenderung merepotkan. Tingkah laku si tumbal ini persis akan seperti anak kecil, dan tidak boleh seorang pengasuh itu mengecewakan si tumbal ini dengan pelayanan yang diberikannya. Lama mengasuhnya itu hanyalah 40 hari saja, tidak lebih. Tumbal manusia.
Syarat utama pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu ini adalah seorang tumbal manusia. Tanpa tumbal, maka ritual pesugihan ini tidak bisa dijalankan. Nah, tumbal di sini bukanlah nyawa manusia, melainkan tumbal untuk pertukaran jiwa itu dengan anak Nyi Roro Kembar Sewu. Orang yang akan ditumbalkan nanti akan menjadi orang yang, orang yang idiot. Hal ini karena jiwa orang tersebut akan bertukar dengan jiwa salah satu anak Nyi Roro Kembar Sewu. Tumbal ini nanti yang harus diasuh dan dirawat sebaik mungkin itu selama 40 hari. Dengan mengasuh dan merawat anak dari Nyi Roro Kembar Sewu yang sudah masuk ke dalam jiwa orang yang sudah ditumbalkan, maka sesuai dengan janji Nyi Roro Kembar Sewu yaitu sebagai berikut. Barang siapa merawat dan mengasuh salah satu dari anakku selama 40 hari, maka aku akan melipat gandakan hartanya. Tumbal di sini juga bukan sembarangan pemirsa. Tumbal haruslah seorang laki-laki dewasa dengan ciri-ciri khusus, yaitu harus lahir di hari dengan weton tertentu. Tumbal tersebut harus memiliki wajah rupawan, badannya itu cenderung kurus dan ada ciri-ciri khusus di tubuhnya. Tumbal inilah yang sering disebut dengan istilah lanang pandoso. Untuk mencari tumbal lanang pandoso ini biasanya pelaku pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu mencarinya di tempat-tempat karaoke, di kafe, diskotik, dan tempat-tempat klub malam yang lainnya. Ritual persetubuhan. Setelah mendapatkan sosok lanang pandoso yang dijadikan tumbal, maka selanjutnya itu seseorang harus menyiapkan sosok wanita yang mau bersetubuh dengan lanang pandoso tersebut. Iya, dengan cara persetubuhan inilah anak dari Nyi Roro Kembar Sewu akan masuk ke dalam raga lelaki tersebut. Jiwa lelaki yang dijadikan tumbal itu akan diambil oleh Nyi Roro Kembar Sewu dan akan ditawan di alam gaib sebagai jaminan dan digantikan dengan jiwa anak Nyi Roro Kembar Sewu yang akan masuk ke dalam lelaki tersebut dan nantinya akan bertingkah itu seperti anak-anak dan seperti orang idiot. Ritual persetubuhan ini dilakukan di kamar yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu kamar khusus yang dominan dengan warna hijau tadi. Setelah semua ritual itu dijalankan, maka seseorang itu akan menemukan harta gaib yang sangat banyak sekali, yang mana akan muncul dari tempat uang yang sudah disediakan sebelumnya. Harta yang muncul itu bisa berupa uang ataupun bongkahan-bongkahan emas yang sangat fantastis. Perlu diketahui pemirsa sekalian, konten ini hanya sebagai pengetahuan saja. Saya tidak menganjurkan untuk melakukan pesugihan ini. Ritual pesugihan ini tentu saja itu sangat menyesatkan dan dosanya cukup besar. Dan nanti jiwa si pelaku pesugihan Nyi Roro Kembar Sewu ini kalau sudah waktunya akan diambil dan akan dipekerjakan di alam gaib, akan dijadikan budak di sana. Nah, semoga ada manfaatnya. Saya Pak Timur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.